Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MDD semuanya, kali ini kita kembali lagi di Polling Podcast Keliling bersama Gus Robit tentunya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Alhamdulillah, Gus sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sekarang ini saya diundang beliau untuk ngisi di podcast beliau. Tapi kebetulan saya juga agak mau rugi. Maunya simbiosis mutualisme. Betul. Jadi saya juga ingin membahas terkait Gus Robit ini karena mungkin bisa jadi motivasi untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya nantinya. Oke, Gus Robit. Gus Robit kelahiran mana, Gus? Asli kelahiran Lumajang. Lumajang mana? Sini, Bates ini. Oh, Bates. Desa Bates, betul. Alhamdulillah. Betul. Terus dari SD? Lah, oke. Secara singkat saja, oke. Jadi saya 1 tahun di Bates, kemudian saya diajak hijrah, pindah-pindah rumah. Total pindah rumah saya 18 kali. Itu beneran? Itu 18 kali. Itu di Lumajang apa gimana? Lumajang, Probolinggo, dan 1 kali di Madura pernah, di Sampang. Jadi 18 kali. Akhirnya kalau jenengan tadi katakan SD-nya 9 tahun, saya normal saja. Cuman saya 3 SD 1 MI. 3 SD 1 MI. Berarti kalau saya ini SD 3 tahun, antum SD 3 tempat. 3 SD 1 MI, jadi 4 saya totalnya. Dan lulus SD-nya di Leces Probolinggo. Di SD Leces Probolinggo. Kemudian secara singkat lanjut ke pondok di Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab Hasbullah. Di situ. Mungkin itu secara singkatnya lah. Tapi yang saya bingung dari Gus Robit ini lahir di Lumajang. Terus yang sebenarnya Bates ini juga ada Madura kan. Betul. Terus di Leces apa lagi? Di Leces. Kok bisa malah gak lancar? Kenapa, Gus? Ya karena kalau Bates ya mungkin Bates yang ada di sini itu Jawa, keluarga Jawa. Kemudian kecil kebanyakan di lingkungan Jawa, pindah-pindah itu mondok di daerah Jawa. Tambak Beras Jombang Jawa, betul. Baru di Leces itu kan, ketika pulang liburan saja, lebaran atau liburan itu baru pulang sehingga tidak begitu interaksi dengan teman dan masyarakat. Baru sekarang mulai belajar Madura karena ini istrinya orang Madura. Nah, gitu. Orang mana, Gus? Batu Ampar. Oh, Madura. Batu Ampar, Pamekasan. Jadi ya mau nggak mau harus belajar Madura karena ya masa sama mertua tidak pakai bahasa Madura kan tidak pantas ya kan. Takut dicoret jadi menantu kan bahaya. Gitu. Betul. Karena kalau Gus Robit itu dapat orang Madura, saya ini dapat orang Batak. Saya bingung ini mau ngomong apa. Beda bahasa ya? Beda bahasa, makanya ya untungnya sih di sana pakai bahasa Indonesia katanya kayak gitu. Tapi asli Batak. Asli Batak. Okay. Malah apa kok gelarnya? Marganya itu Ritonga. Ritonga itu memang benar-benar Batak kalau itu. Wah, kok malah balik ke saya. Enak ini, lanjutkan podcast yang tadi. Enggak apa-apa sih. Gus nanti kalau ada nanti kan bisa saling gini. Nanti jangan lupa lihat channel YouTube Anadiria. Nanti jangan juga gitu. Saya jangan lupa nonton. Tadi jadi lupa dah ngomong. Makanya teman-teman sobat MDD kalau mau menyaksikan podcast yang sebelumnya bisa disaksikan di mana, Gus? Channel YouTube Anadiria gitu. Nanti mungkin kalau yang saya nanti akan saya tampilkan. Jangan lupa nonton selanjutnya dari podcast di channel MTD Media Channel. MTD Media Channel. Oke, tuh. Ini sebenarnya dari tadi udah asik sama asik gitu. Capek tapi gak kerasa. Gak kerasa sampai 1 jam tadi gak kerasa ya. Itu. Nah, Gus Robit ini kan sekarang sedang mengabdi betul. Di tempat sendiri mengabdinya tadi. Ini mulai kapan, Gus? Kalau merintis yang ada di sini itu sekitar tahun 2016. Itu benar-benar merintis ya? Merintis di sini. Kalau awalnya karena pindah-pindah, jadi tidak punya tempat untuk santrinya itu cuma sedikit, tidak sampai 10 dan itu ikut pindah-pindah. Ikut pindah-pindah, baru kemudian benar-benar menetap di sini ada bangunannya dan ada pendidikan dan lembaganya yang jelas sehingga alhamdulillah cukup banyak di sini. Di sini ini lebih dulu berdiri pendidikannya.
Betul, bukan, lebih dulu berdiri ya. Kalau begini, jadi An-Nadiriyah itu awalnya adalah sebuah perkumpulan jamaah pengajian. Oh. Jamaah pengajian yang basisnya cukup besar di Lumajang, Probolinggo. Kemudian seiring dengan perpindahan-perpindahan itu jamaah tambah banyak dan akhirnya santri ada yang ikut sedikit demi sedikit. Tapi belum punya pondok karena tidak punya tempat karena kan tempatnya pindah-pindah. Baru di sini. Nomaden betul. Akhirnya kemudian pindah ke sini dan ya alhamdulillah dapat tanah, dapat tempat, kemudian mulai bangun kecil-kecilan. Ya sekarang ini sudah mulai ada santri, mulai ada yang mondok dan alhamdulillah sudah lumayan. Ya, berarti kalau secara khalifah untuk pendiri pertama ya Bunyai, ibu saya. Oh, ibu saya. Nggih. Cuman sekarang ya karena Bunyai itu lebih fokus ke jamaah, ya kan. Jadi Bunyai memberikan mandat, memberikan amanah, sudah untuk pondok, untuk santri sampean yang ngurusi. Makanya ya saya urusi ini termasuk menghidupkan media sosial biar untuk syiarnya luar biasa seperti itu. Nah, kebetulan kan saya tuh sebenarnya cita-cita tuh sebenarnya suatu saat itu juga bisa punya lembaga. Alhamdulillah kan gitu. Karena kalau apa ya, siapa bilang ke saya pokok bahasanya tuh seperti ini. Kalau kita itu udah berdakwah di mana-mana, tapi kita belum punya tempat untuk menetap, yang itu benar-benar ya, anggaplah pondok, ya, betul, betul. Itu masih belum kerasa katanya. Jadi meskipun kecil mungkin nanti bisa sharing sama beliau. Oke. Bentar, saya penasaran jenengan di Selok, di dalamnya jenengan itu tinggal bersama siapa? Saya tinggal sama kakak saya. Sudah menikah? Sudah menikah. Oh. Sudah menikah. Makanya kalau ayah saya itu udah gak ada sejak saya umur 4 tahun. Nah karena gak ada ini saya jadi brutal kayak gitu. 9 tahun SD itu termasuk itu ya? Gitu. Kalau ibu baru 2021 ini. Oh baru gitu. Lah ya itu mungkin di Medan itu jenengan. Medan asli kota dan medan perang untuk berdakwah. Cocok itu. Cuma kalau di sana memang apa ya? Ya, saya kira gini Gus, apa ya? Saya kira orang Madura itu udah orang atau suku yang paling tegas, strong. Ternyata masih ada lagi. Kalah dengan orang Batak ya. Ampun. Dan juga dulu sebenarnya saya dalam hati itu, ya Allah, mudah-mudahan nanti suatu saat punya istri yang lemah lembut, yang cuma kalau jawab injih. Ya Jawa berarti itu. Itu Jawa itu kayak gitu. Makanya, wah sekarang strong. Ketemu perempuan Batak ya. Iya. Jadi kalemnya itu gak kalem kalau di sana. Tapi seru itu. Seru makanya. Iya. Calon jadi wali, syarat jadi wali kata Gus Bah, harus punya istri yang keren. Begitu. Jadi kan kalau ingin jadi wali istrinya harus yang karena harus sabar. Oh iya betul itu. Rata-rata wali kan diuji oleh istrinya kan gitu. Betul. Oke. Alhamdulillah. Sampai bingung ini saya mau nanya apa karena saking ngalir aja. Nah, kalau Gus Robit sendiri yang ditekuni waktu di pondok itu apa Gus? Ya itu, saya kurang lebih sama dengan jenengan. Jadi saya itu dulu sangat pemalu ya. Pemalu, kemudian introvert, kemudian bahkan saya itu pernah ikut lomba. Ikut lomba itu kalau di pondok saya namanya praktikum fikih. Jadi membuat drama di situ, bukan praktikum fikih, praktikum hadis. Jadi hadis didramakan. Saking introvertnya, saya sudah awal karena saya mau merubah diri saya untuk berani. Pada saat dipanggil satu tim maju, saya kabur ke kamar mandi. Dicari anak saya sembunyi di kamar mandi, saking takutnya. Makanya kemudian saya banyak yang tidak percaya ketika saya kan, alhamdulillah hari-hari atau akhir-akhir ini kan sering diundangi orang seperti itu. Kok bisa jenengan dulunya dari introvert menjadi sekarang pede? Ya itu tadi, mungkin barokah dari guru, barokah dari orang tua, doa dan lain sebagainya seperti itu. Ya banyak yang tidak menyangka kalau saya dulunya seperti itu, termasuk jenengan kan kayak gitu. Makanya benar kata jenengan, jangan kemudian masa lalu kita membuat kita takut untuk meraih masa depan. Betul. Karena itu yang biasanya menjadi kendala bagi kita untuk berubah. Betul. Udah saya udah kayak gini ya mau gimana? Sekalian wis, ancor-ancor lah. Nah, itu. Jangan, tidak ada kata ancor-ancor itu kan. Kalau rosak ya rosak. Enggak. Maksudnya ya tetaplah semua orang pasti bisa meraih kebaikannya masing-masing seperti itu. Nah, kalau ditambak beras, tambak beras betul. Tambak beras berarti Bahrul Ulum. Bahrul Ulum, betul. Bahrul Ulum ini jenengan lulus tahun berapa? Saya lulus 2011.
lama. Tapi Lama tua. Lek kata-kata lama iki katanya ono kata-kata bermakna tua gitu. berarti gue sudah paham. Kalau di sana itu ada Humapon namanya. Betul. Iya. Saya termasuk panitianya. Oh iya, Saya termasuk saya panitia. juara di situ. Iya. Juara MSQ 2017 di situ. Astagfirullahaladzim ya saya sudah Sudah beranak. belum. Saya 2017 lulus S1. Oh, S1 S1. di UNED Oh, Jember. Jember. S2-nya di Winhas Winhas. Jember. Oh iya, sekarang Winhas. Winhas. Memang saya lulusnya Winhas. Oh iya. Saya kan lulus 2020. Oh. Sekarang alhamdulillah lanjut di Winhas lagi S3-nya. S3-nya. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun berarti untuk S3-nya? Baru apa? Baru 4 semester. Baru. Oke. Katakan baru lah karena kalau mau meneruskan itu kok berat. Berarti Gus kalah ke saya. Dan sudah S3 kan? Saya S1, tapi langsung ke S3. S3-nya langsung Medan lagi ya. Makanya langsung Medan perang betul. Nah, kalau Gus sendiri Sebentar. Jadi kan kemarin kayaknya wisudanya ya? iya, baru 29 kemarin wisuda. S1. S1. Jurusan? Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cocok berarti. Kaitannya dengan dai kan harus itu, menguasai bahasa. makanya. Karena kenapa kok saya dulu milih jurusan itu? Ya. Saya tuh nyari jurusan yang nggak ada hitung-hitungannya. Dan bahasa pilihannya. Nah, yang itu dan kayaknya ya lebih cocok ke saya sih nanti untuk buat Pengembangan. teks kayak Oke. gitu. Karena saya sendiri sebenarnya kayak kemarin ketika ceramah kayak gitu Gus, masih tekstual, masih ilmiah bahasa saya itu. Makanya ketika saya ngisi di tempat awal-awal kayak gitu tuh ada koreksi. Kalau bisa bahasanya jangan terlalu ilmiah Nah, kalau di betul, desa. betul. Ya emang gitu ya Gus ya, Pak. Saya juga memang harus adaptasi. Nah, Gus sendiri gimana menghadapi mungkin jamaah kayak betul. gitu? Kurang lebih sama. Jadi awal-awal biasanya kalau anak keluar dari kampus baru lulus nah, fresh betul. graduate itu kan kita masih pembawaan mahasiswanya Iya, masih ada. betul. Bunyai adalah salah satu guru saya ketika ceramah. Jadi sering saya dikoreksi, lek nang jamaah, kalau ke jamaah jangan pakai bahasa ilmiah. Mereka enggak paham. Satu enggak paham. Kemudian enggak mungkin dengarkan sudah. Kalau sudah enggak paham enggak mungkin dengarkan. Betul. Akhirnya pakai bahasa yang seperti halnya disampaikan oleh Sayyidina Ali kan, kalimun nasa biqadri ukulihim. Nah. Sampaikan atau ngomonglah dengan orang dengan kadar akalnya. Kadar akal jamaah kan ya mungkin ya yang standar rendah-rendah gitu. Makanya kalau di daerah tersebut mungkin ilmu pengetahuannya atau SDM-nya masih kurang, jangan dikasih dalil-dalil. Wah, enggak masuk. Solawat itu kayak jenengan kemarin saya lihat yang roasting kemudian yang pantun Iya. cocok gitu. Makanya Makanya kenapa Yanwar Zaid sampai sekarang menjadi luar biasa karena kan itu bahasanya itu enak banget. betul. Itu. Karena kalau kemarin kata Pak siapa ya yang jenengan nyuruh saya pas untuk ngegantikan. Oh, nggih, Pak Jainul Arifin. Nah, itu kalau kata Gus Robit ini kata beliau sendiri yang bilang katanya untuk sekarang itu yang pinter kitab tuh banyak gitu. Tapi yang bisa merangkul atau yang bisa menghibur itu jarang. Makanya betul. itu yang perlu dibantu. Makanya kemudian salah satu program kerja saya ngapunten Ustaz. Jadi saya kan diamanai jadi ketua LD. Salah satu program saya adalah saya mau mengadakan lomba dai-daiyah unik. Jadi ada kata keyword kunci unik. Untuk apa? Untuk benar-benar menunjukkan keunikannya seperti yang jangan katakan tadi. Karena kalau cuma ceramah banyak orang bisa. Betul. Tapi kalau tidak punya ciri khas, tidak punya keunikan dan kemudian tidak bisa benar-benar mewabah atau merangkul masyarakat, saya yakin tidak mungkin diterima. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita berbicara ya agak berat dikit ya. Saingannya dengan Minhum. Wah, Minhum itu pinter sekali dakwahnya dengan ada yang model kayak yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke NU, Ustaz Hadan Ataki gitu kan. Iya. Itu kan enak, khusus muda ada, khusus anu ada gitu. Berarti ke depan ada planning mungkin membuat perlombaan seperti Lah, itu. mungkin saya mau gaya jenengan itu cocok Makanya gitu. saya mau bilang kalau juri kan nggak harus. Nah, itu enak wis. Saya enggak bingung gitu kalau juri sudah. Kok enggak bisa harga Indosiar aja enggak masalah. Nggih. Makanya untuk ke depan Gus, saya tuh sebenarnya kayak di Malang. Iya. Awalnya saya kuliah di Malang itu kan saya itu masih masih belum dapat beasiswa awalnya. Jadi kakak saya tuh bilang ke saya waktu awal kuliah Gus, kalau bisa 1 bulan kamu udah harus dapat pekerjaan. Dalam hati saya nggak terima gitu.
ini saya disuruh niat Kuliah kuliah apa nyari kerja? kerja. Tapi gara-gara itu yang membuat saya Termotivasi. Oke, akhirnya saya coba daftar kayak Gojek, itu udah full, Gus. Daftar ini nggak bisa. Dan akhirnya ada satu pondok yang minta saya untuk ngajar, Gus. Nah, ngajar di pondok tersebut juara anak-anak. Alhamdulillah dikenal lah kayak gitu, dikenal akhirnya sampai sekarang bisa 8 pondok. Nah, Alhamdulillah. maksudnya dari saya ini awalnya tuh sebenarnya saya tuh nggak mengharap yang kayak bayaran atau apa kayak gitu. Yang penting saya melahirkan itu udah puas, Gus. Karena bagi saya itu amal jariah saya ketika saya mungkin nanti udah gak ada kayak gitu loh. Ilmu saya itu tetap bermanfaat untuk kedepannya. Makanya di sini kalau memang saya butuhkan nanti, waduh gak usah repot. Insya Allah, bagus. Ini gagasan yang luar biasa loh. Iya. Karena saya jadi ingat kata-katanya Sujiwo Tejo ya kan. Jadi antara kesenangan dengan kebahagiaan itu dua hal yang berbeda. Kesenangan itu seumpama kamu kasih uang, dia senang. Tapi kebahagiaan ketika kamu bisa menunjukkan atau memunculkan potensi-potensi mereka, itu adalah kebahagiaan. Nah, itu kan tadi channel kayak gitu. Jadi kan enggak kemudian bisa dapat income banyak, tapi kemudian dengan bisa melahirkan bibit-bibit baru, itu kebahagiaan yang luar biasa. Untuk Gus yang nanti mungkin ada yang perlu dibantu, nggak usah. Siap. Lah makanya ini alhamdulillah kita bisa kenal silaturahim. Kemarin bahkan lewat WA itu sudah akrab kan, langsung nggak yang kaku gitu. Makanya ini suka suci juga. Hobinya sama ya kan? Iya. Nah ini sekarang langsung kembali ke suci. Nggak kena najis ya? Masa pembahasan berat-berat. Nah, yang enteng-enteng saja, Bang. Iya, makanya. Kalau Gus Robi kok bisa suka stand up comedy? Kenapa kok nggak kan kita sebenarnya kayak mungkin lebih ke Islami. Kenapa nggak berbau kayak gitu, Gus? Kan kalau stand up comedy ini kan umum banget sebenarnya. Bahkan banyak yang dark joke gitu kan ya. Itu. Iya. Ya salah satunya ya awalnya hiburan tentunya karena kita buka YouTube itu enggak kemudian melulu soal mencari wawasan ya kan. Mencari hiburan itu enggak munafik lah kita. Tapi kemudian memang suka stand up comedy itu sejak 2014 zamannya Dodit Mulyanto itu. Kemudian suka mengikuti seiring berjalannya waktu kok kemudian diamanai untuk sering ceramah, akhirnya kok saya pikir wah ini termasuk salah satu bahan saya untuk kemudian mencari sense humor saya. Meskipun saya kemudian tidak nyontek atau tidak ngambil materi mereka, tapi dengan sering kita melihat sesuatu yang lucu, kita akan tergugah lucu dan kita. Dan juga ada gambaran. Ada gambaran, betul. Karena sejujurnya kalau kita lihat stand up comedy, mereka itu orang-orang cerdas nih. Betul. Karena satu, dulu kan pelawak itu kan bergrup. Kemudian ada orang sendiri berani bicara, bisa membuat lelucon yang tidak ada hentinya, itu kan luar biasa, tidak mudah loh. Penceramah saja masih ada materi-materi islaminya, materi seriusnya. Betul. Ini berderet-deret dan itu tertulis rapi, tertata, struktur rapi, luar biasa. Makanya saya dengan sama-sama suka Ridwan Remin, itu sama, karena kan dia penulisannya luar biasa. Itu. Nah, terus nanti Gus Robit ini fix-nya mau ikut aksi atau suci? Dulu saya sempat ngomong gini, kalau saya sama bukan pemimpin pondok, saya bukan yang masuk pondok, saya itu dulu aslinya bikin suci, asli. Saya ingin belajar atau masuk komunitas suci gitu loh. Ini sama juga. Karena saya awalnya mau ikut suci, gitu. Di Malang itu ada komunitas. Iya. Tetapi malah ini yang nyampe ke TV malah di aksi. Iya. Gitu. Dan sebenarnya saya belajar juga Gus buat nulis jokes. Nulis jokes ya. Loh, saya kalau ceramah awal-awal dulu saya ceramah awal-awal itu kalau nggak salah kan 2018 setelah menikah. Memang bener ya. Setelah menikah rezeki itu tambah berkah. Itu ternyata betul. Aduh ini. Ya makanya jenengan segera menikah gitu kan. Loh betul. Saya sebelum menikah itu enggak pernah ya nggak tahu ya, mungkin enggak tahu kenapa, tapi setelah menikah itu rezeki tambah berkah gitu. Yang kemudian yaitu awal-awal saya ceramah saya tulis perkata bahkan. Tapi sekarang semenjak sudah sering ya kemudian nulisnya poin-poin dan yang inti saja gitu. Bahkan leluconnya saya tulis. Dan sekarang kan mengalir gitu loh. Dan saya juga tertarik untuk membahas ini. Karena kan alhamdulillah insyaallah beberapa minggu lagi saya sudah menikah. Alhamdulillah. Dan tadi ada yang sempat menggugah hati saya itu kalau setelah nikah itu ternyata rezeki pasti ada. Tambah berkah. Kok bisa, Gus? Ya konsep saya begini saja. Kalau konsep Islamnya gini.
satu orang pasti dapat rezeki satu. Nah, ya. Kalau 2 orang berarti kan 2, ya kan? Berarti kan double di rumah itu gitu loh. Paling tidak secara konsep gitu saja. Kalau istrinya 2 gitu. Lah, itu. Makanya kan begini, saya sering dengar kesuksesan seorang suami biasanya itu tergantung dari doa seorang istri. Betul. Kalau doa seorang istri saja sukses, apalagi doa beberapa istri kan gitu kan. Jadi jenengan mungkin bisa diteruskan itu. Tapi kita ini sama-sama yang kayaknya Aduh. TI. gitu. Takut istri. Itu. Tapi ya jangan lah, maksudnya saya aja 1 belum, kalau udah mikir 2. Betul. Ini nanti aja. Nah, soalnya di ruangan yang jenengan duduk ini sudah beberapa kali narasumber saya yang luar biasa. Ada Habib Hasan. Pernah tahu Habib Hasan? Habib Hasan. Yang di Selok sudah pernah duduk di sini dan istrinya berapa? Sudah tahu semua. Termasuk ada Habib-habib lain yang saya tidak sebutkan. Itu luar biasa. Biasanya yang duduk di sini tuh orangnya istrinya banyak-banyak gitu loh. Makanya jenengan ini berarti harusnya punya potensi untuk ke situ. Ya kalau gitu saya duduk di sana aja tadi. Biar jenengan yang nanya. Berarti Habib Hasan ada di iya. Itu banyak itu. Ya saya bahas itu langsung istri. Langsung to the point istrinya saya langsung. Oke, itu. Dan apa ya, sebenarnya kalau dari Gus yang mungkin pengalaman spiritualnya lebih banyak, kalau Gus sendiri kisah mungkin yang selama hidup itu memilukan, itu apa sih? Ada nggak? Ya pasti ada dong. Aduh, saya sempat ya waktu jenengan buat soal itu bingung. Saya. Apa yang memilukan ini? ya mungkin dalam mendirikan ini atau lain sebagainya. Kendala ya. Kalau memilukan ya mungkin kalau mendirikan pondok ini mungkin Bunyai ya, karena memang pendirinya Bunyai. Saya tahu-tahu sudah pulang dari pondok sudah ada. Saya tinggal meneruskan gitu. Kalau memilukan ya sepertinya ya gitu-gitu aja. Kayaknya enggak ada. Saya enggak merasa pernah sesuatu yang sangat memilukan, insya Allah enggak ada. Kalau memilukan enggak ada, yang paling mengesankan apa? Yang paling mengesankan. Contoh kalau saya Gus. Saya itu ngajar ya udah, pokok ngajar aja. Dalam hati tuh meskipun nggak dibayar kayak gitu tuh, saya ya udah los aja, karena saya yakin suatu saat itu nanti pasti ada sesuatu yang akan membuat saya bahagia. Entah itu mungkin ke anak cucu saya nanti atau gimana. Dan ternyata itu salah satunya terbukti ke murid saya. Murid saya itu ada namanya Talita, itu sampai umroh 2 kali. Alhamdulillah. Umroh 2 kali. Gara-gara juara lomba. Juara. Sedangkan saya gak juara. Dan maksudnya gak juara terus dapat umroh kayak gitu. Jadi apa ya? Ada hal yang paling saya mengesankan itu, gak apa-apa saya gak umroh, tapi saya melihat murid saya ini umroh, bos, ini sangat luar biasa. Karena dia dapat 2 umroh, 1 dipakai dia sendiri, 2 dibuat orang tuanya, ayahnya. Nah, hampir sama yang kayak juara yang di aksi itu ya. Makanya dalam hati, oke lah saya nanti umroh sendiri bisa, tapi belum tentu saya kedepannya bisa mengumrohkan orang lagi dengan ilmu saya. Oke. Itu yang bagi saya mengesankan. Kalau mengesankan bagi saya ya, saya selama di sini kan saya itu dulu sangat tidak hobi ngajar. Saya bahkan tidak punya cita-cita menjadi seorang pengajar. Tapi kemudian keadaan yang membuat saya menjadi seorang pengajar, ya saya merasa senang aja. Ketika saya bisa pagi masuk sekolah, ngajar, pulang siang, itu senang, sangat berkesan. Karena bisa apa ya, bermanfaat. Karena kalau saya di sini kan ngajar, saya tidak dibayar, saya pengelolanya kan gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan benar-benar ikhlas, tapi itu kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sangat mengesankan. Apalagi orang tersebut apa ya? Kita bermanfaat bagi orang lain dan orang lain itu bisa bermanfaat bagi orang. Wah, itu aliran luar biasa. Itu sih nikmat yang luar biasa. Sangat luar biasa itu. Karena kalau cuma sebatas dibayar kan biasanya ya mungkin kita tidak menafikan mereka bisa ikhlas. Tapi kan biasanya kalau dibayar itu biasanya ya kadang kan dalam hati tetap ada rasa ya bayaran itu gitu loh. Betul. Tapi kalau ketika benar-benar tidak dibayar, ikhlasnya itu yang jauh luar biasa. Betul. Karena ya namanya juga manusia ya pasti ada kretek dalam hati. Iya. Kok gini kok garing. Kadang juga merasa kurang. Karena jujur Gus, saya tuh kayak 1 jam di Malang itu ngajar 75.000 ngajar dai kayak gitu ya. Terus dalam hati tuh kretek gitu. Kok kayak kurang pantas dalam hati, kretek kayak wajar lah manusia gitu kayak gitu ya. Habis itu saya pulang ke Selok, terus nanya ke teman SD yang sekarang kerja,
Kerja apa kamu sekarang? Kerja kayu, ngangkut kayu gitu. Berapa sekarang kalau kamu itu? 50.000. Itu berapa durasi jam-jamnya? Ya sehari. Opo. Itu saya langsung tertampar Gus. Langsung beneran. rasa bersyukur luar biasa ya. Makanya- Padahal jenengan ngajari berapa menit, jam? 2 jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Ya Allah ini. Ya itu tertampar akhirnya sadar. Ya itu awal-awal maksudnya dulu masih emang agak labil-labil Iya, kayak gitu, iya. belum bisa memaknai gimana Dan ikhlas masih itu. butuh uang gitu. Sekarang kan sudah mulai alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada aja ya. Ada aja betul. Nah, kalau Gus Robit dulu S1 di S1 di UNED. UNED. Apa jurusan? Saya ngambil di FISIP, sosial politik, di sosiologi. Ngeri ya. Ngeri. Sangat ngeri makanya. S2? S2-nya tidak linear, saya ambil di komunikasi. Hmm. Komunikasi penyiaran Islam. Terus ketiga sekarang S3-nya sekarang di Islamic Studies. Nasi campur, ya kan? Jadinya rujak nanti. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi nanti bisa mencampurkan ketiganya itu udah bagus banget dia itu. Nah, saya penasaran tadi, bahkan walaupun jenengan yang ke saya, jenengan kan bahasanya Madura. Pernah nggak ceramah di bahasa Jawa, di daerah Jawa? Yang akhir-akhir ini setelah di aksi? Enggak pernah Mas Gus. Perlu dicoba itu. Kenapa kok? Ya maksudnya kan melatih. Iya sih. Saya pernah. Saya beberapa Di kali. Madura. Di Probolinggo. Saya kan sering ceramah di Probolinggo. Dan saya akhir-akhir ini mulai memberanikan diri untuk menggunakan bahasa Madura ketika ceramah, meskipun tidak full 100%. Awalnya mesti bahasa Indonesia kalau di daerah Madura. Tapi sekarang ya bahasa Indonesia itu bagi mereka terlalu jauh. Bahasa mereka ya bahasa Iya, betul, Madura, bahasa ibu mereka kan gitu. Betul. Makanya Gus, yang sebenarnya saya juga ingin belajar dari Gus Robit. Ya, saya kan tadi udah bilang kalau saya ceramah itu sebenarnya saya masih tekstual kemarin-kemarinnya kayak gitu. Makanya ketika saya mau ceramah itu saya buat list-listan yang mau saya sampaikan kayak gitu. Tapi ketika udah ceramah nggak masuk. Masuk. Sering saya gitu. Nggak masuk. Sering. Saya apa yang saya tulis dan akan saya sampaikan ketika di panggung itu beda, sering. Nah, Jenengan juga gitu. Juga gitu. Makanya akhirnya ya kayak gitu tuh kalau saya tuh bukan poin-poin Gus. Apa? Spesifik banget kayak gini. Bahas ini. Oh gitu. Makanya kadang lupa apa ini nanti yang mau dibahas. Biasanya kalau spesifik lupa satu kata, kadang agak amburadul kan. Nah itu, karena saya kan main itu Gus, main yang kata-kata misalkan akhirnya berima an, terus ada yang lupa, pas jadi un, kan nggak bagus jadinya kayak Anak gitu. sastra ya. Nah. Ridwan Drewin berarti ya. Iya betul itu. Dan kalau Gus sendiri ketika ceramah ya, ini juga ilmu buat saya. Ya ilmu untuk kita bersama lah. Iya. Jangan jenengan. Iya kan lagi ada yang nyimak juga ya. Buat saya juga tentunya. Oh, iya. Silakan. Ketika kita diundang dalam acara yang mungkin entah itu maulidan, entah itu Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Menurut Gus itu kita harus sesuai tema atau gimana ketika kita ceramah? Oke. Ya, menurut saya yang lebih baik iya, menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan temanya saya mix, saya campur. Jadi ketika seumpama ada maulid, ya saya tidak melulu bahas maulid. Mungkin 50% maulid, 50% kita tema-tema yang mungkin cocok untuk jamaah. Gitu. Karena tema maulid biasanya serius. Iya. Kalau terlalu serius orang akan jenuh. Gitu. Padahal harapan mereka sebenarnya gini loh, jamaah datang pengajian itu salah satunya bukan cuma ingin dapat ilmu kok, dapat hiburan. Iya, makanya kenapa kemudian ya menurut saya lucu itu harus, menurut saya sekarang itu harus. Kenapa? Yaitu agar orang itu tidak jenuh dengan Islam gitu. Makanya Gus bahas saja yang alimnya kayak gitu bisa bercanda kok gitu loh. Betul. Ya itu catatannya sih. Sebenarnya jadi tantangan juga bagi kita untuk Ya itu syaratnya harus sering-sering stand up comedy itu. Terus ini Gus, yang sebenarnya kemarin juga saya alami. Iya. Apa ya? Oke lah kalau kita memiliki materi gak siap-siap banget, tapi audien mendukung. Wah, enak nih ceramah ya. Lemparnya enak. Iya, ya tapi kan? materi udah bagus gini udah nyiapin, tapi audien ini diem semua. Gimana kalau Gus nih? Sering itu. Ya pasti ada lah. Jadi setiap tempat pasti punya cerita sendiri. Iya, betul. Iya.
Jadi kadang kita materi ndak yang luar biasa, tapi karena audien jamaahnya enak, itu jadi luar biasa. Luar biasa, betul. Gitu. Atau sebaliknya gitu, materinya luar biasa, audiennya itu cuman aho gitu. Ya kadang gitu. Ya itu dinikmati proses lah itu pasti. Karena ketika di atas panggung, Gus, ketika kita ketemu dengan jamaah yang pasif lah mungkin gitu. Dalam hati tuh, ayo cepet ada Maria, cepet selesai gitu. Tapi jenengan modelnya berdiri kan ya? Berdiri ya duduk ya. Betul, kalau saya enggak mau berdiri, saya mesti diminta duduk. Karena ya itu berdiri capek. Okay. Cuma kalau kayak perlu sholawat saya berdiri. Oh gitu. Sebenarnya saya juga suka yang duduk, Gus. Oh, gitu. Karena apa ya, menghemat tenaga lah gitu. betul. Dan kalau duduk itu saya lebih mudah dalam berpikir. Iya, lah kan berdiri itu wis cikile kesel, utake kesel ya kan. Makanya nanti nyampein ini di sini ini bisa. Kalau berdiri ini agak repot gitu. Loh, jenengan sholawat itu ngarang. Ada yang juga lihat di YouTube beberapa channel, oke. Tapi kalau saya lagi mood kayak gitu, Gus, ngarang apa aja lancar ya. Kalau enggak mood ya udah enggak kayak gitu dah. Tergantung mood juga kayak gitu. Tapi pernah ceramah yang full bahasa Indonesia? Selain di lomba? Enggak. Di jamaah Cuma kalau full bahasa Indonesia ngisi materi. Kalau ceramah belum. Tapi kemarin yang itu di Aluswa. Itu sih bahasa Indonesia. Ya karena kan agak-agak formal gitu kan. Cuma ya itu jokesnya kurang masuk, kebanyakan Jawa kan. Kayak saya ngejokes yang jokes ini seharusnya lucu gitu. Tapi karena penontonnya tidak tahu. Dan juga terkendala bahasa. Kalau misalkan di Jawa jokes ini lucu aslinya, tapi dirubah ke bahasa Indonesia tidak lucu. Sering itu juga. Dan itu PR untuk kita. Makanya itu. Enggak. Sulit. Makanya kalau saya kan selama ini ada di kota. Jadi kayak keseharian masyarakat tuh atau bahasa yang ada di masyarakat tuh saya nggak tahu kayak gitu. Ya akhirnya belajar. Tapi Madura enak. Saya lihat kemarin, saya kan ngikuti Instagram jenengan juga kan gitu. Enak kalau Madura. Maksudnya jokes-jokesnya atau lagu-lagunya. Tapi kalau menurut saya, Gus, kayak kata-kata yang paling mantep kayak gitu kalau diutarakan tuh Jawa menurut saya. Oh ya enggak lah, tergantung daerahnya lah. Ya kalau jenengan ngomongnya di orang Madura ya tetap yang mantep Madura. Kalau ngomong Jawa kan enggak paham. Itu sih. Terus apa lagi nih? Ini sudah duduk loh, katanya kalau duduk sambil bisa mikir. Mungkin karena enggak ada, kalau di PWK kan ada mie ya kan. Ini kurang lengkap berarti. Jadi kalau ini bukan tongkrong. Coba lihat udah berapa menit. Kayaknya udah banyak. Cukup. Oke. Sebentar lagi, jangan dulu. Kok kurang, kayaknya sudah 30 menit. Nah, untuk Gus Robit sendiri mungkin ada statement akhir yang mungkin bisa jadi motivasi bagi kita semua atau jadi pedoman. Monggo ya toraki. Oke, terima kasih. Saya tidak sempat memikirkan itu ya. Saya juga tidak persiapan karena saya tidak mikir akan diberikan waktu untuk closing statement. Cuman saya selalu ingat dulu itu waktu saya di pondok itu ada istilah kata-kata gini. Walau hanya tapi tak sekedar. Itu kata-kata yang simpel tapi ngena sama saya sampai sekarang. Jadi walaupun kita hanya seorang santri tapi kita bukan sekedar santri. Walau hanya kita seorang yang mungkin ekonominya rendah tapi kita bukan sekedar orang yang rendahan. Jadi intinya jangan kemudian kita gara-gara hanya seorang sebatas apa membuat kita minder dan tidak berani untuk mempunyai mimpi. Karena kita disuruh tidur sama Allah agar kita punya mimpi. Kan gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Tidurannya punya mimpi apalagi hidup. Lah, betul. Kayak gitu. Makanya kan sering Gus orang-orang itu kayak punya masalah sambat, masalah sambat. Hidup itu pasti ada masalah. Betul. Dan masalah pasti ada dalam hidup. Kalau kita gak mau punya masalah, ya mati aja, gak usah hidup. Kan itu gitu. Yang pernah disampaikan ceramah kemarin saya lihat itu. Gitu. Karena kan yang antum bilang tadi itu, saya dulu kan buat di bawah bagian Instagram saya itu kan kata-kata kuat betul. Suka kayak gitu. Anak sastra. Tapi sekarang kalau kayak lihat kalah ya. Ada masa-masanya ternyata. Fotonya masih kurus gitu saya lihat, ya Allah gitu. Itu 45 berat badan saya kalau enggak salah. Jenengan hobi apa?
Maksudnya olahraga ada hobi enggak? Enggak suka olahraga sama Suka sekali. sepak bola sebenarnya. Oh, Malah dulu sampai pernah ikut kayak SSB kayak gitu. gitu. Cuma setelah itu enggak. Vakum. Makanya yang bulat tuh sekarang bukan bola, perut. Waduh. Ya karena jarang olahraga, Iya, makanya iya. apa kesehatan kayak kurang terjaga sekarang kayak gitu. Oke, itu aja ya Gus. Terima kasih. Saya yang terima kasih Oke, karena sama-sama. diundang. Alhamdulillah bisa sholat Sekalian bareng. saya ngambil barokahnya dibuat konten. Oke, semoga bermanfaat. Semoga Amin, bermanfaat. amin. Oke, sobat MTD semuanya, terima kasih. Ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ketemu lagi di polling selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.